Kita tes semantik dulu. Masih ingat panca indera ada berapa, kelas? Nggak usah lihat buku. Ayo, panca indera ada berapa? Pancasila ada berapa? 5. Berarti panca indera? 5. Berarti indera apa yang pertama? Ya, indera penglihatan apa? Berupa melihat pakai apa? Melihat pakai apa? Mata. Terus indera apa lagi? Ya, indera pendengaran pakai telinga. Terus indera, yuk, 3 lagi. Ya, mencium bau hidung. Indra, ya, pengecap berupa lidah. Yang terakhir Indra, kalau dipukul sakit, kalau dicubit sakit berupa Indra. Itu kalau Indra itunya kamu nggak ada, kamu dicubit juga nggak sakit-sakit, dipukul juga nggak sakit, nggak sakit, tiba-tiba bengkak gitu kan. Nah, kalau kamu dicubit sakit, itu Indra itu kamu masih berfungsi. Sakit, berarti jangan di, kan agak refleks langsung kan digigit semut, kan indranya ini kamu berfungsi ya. Kalau digigit nyamuk, kalau indranya kamu nggak berfungsi, kadang tiba-tiba nyamuknya udah gede aja gitu kan, tiba-tiba kalau masih gatel, berarti indra ininya telat gitu kan. Berarti indra apa? Apa? Indra apa? Indra apa? Coba, Engge, kamu cubit tangan kamu sendiri, we. Engge, sakit nggak? Indra apa itu namanya? Indra sakit. Indra peraba berupa kulit. Ya, itu macam-macam indra, ingat-ingat. Nah, kita kan kemarin dan sampai saat ini kita, kalau bahasa Inggrisnya tuh present tense ya. Kita sudah dan telah dan masih mempelajari. Kita sudah, telah dan masih mempelajari tentang indra apa? Yang udah telah kita pelajari dan masih kita pelajari indra apa? Penglihatan berupa mata. Kemarin kita yang tulis di papan tulis bagian-bagian mata ada berapa? Dua dulu. Pertama kan 2, ada bagian mata luar dan bagian mata dalam. Kalau yang bagian luar ada yang basah-basah, kelenjar air mata. Ini apa? Alis. Yang gede kelopak mata. Yang ini bulu mata. Itu kan yang luar ya, kita bisa melihatnya. Tapi kalau yang bagian dalam yang kita kemarin tulis, minimal kita harus menyebutkan bisa 4. Apa aja kemarin? Ada lensa mata, ada iris, ada pupil, apalagi yang kita kemarin. Ya, retina. Ada cukup. Sebenarnya banyak ya. Ada banyak, tapi minimal kita 4 aja lah. Pupil juga bisa sih, pupil juga boleh, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kita coba membaca halaman page of 12. Kita skip dulu yang itu, kan seharusnya ada yang di halaman 11, kan ada proses pembentukan bayangan mata ya, yang halaman 11 ya. Kita skip dulu, nanti yang itu kita tulis, kita skip ke bagian 3 halaman 12. Gangguan pada mata dan cara merawat kesehatan mata. Oke, start from K. Baca K. Bagian 3. Gangguan pada mata dan cara merawat kesehatan mata. Mata kita dapat mengalami gangguan. Gangguan tersebut dapat disebabkan oleh faktor keturunan usia dan bibit penyakit. Beberapa gangguan mata seperti berikut. Ya, tabel 1.1. Baca. Gangguan pada mata. Nomor 1 ada, langsung namanya aja.
Mi. Iya. Ya satu saat. Iya. Hipermetropia. Terus. Nah, yang terakhir ada. Oke. Lanjut, Wi. Pengertian miopia. Miopia adalah ya itu samping kanannya. Pengertiannya miopia adalah di bawah, itu masih di bawah. Yang merah. Nah, pengertian miopia. Penglihatan tidak dapat melihat benda yang jaraknya jauh secara jelas. Oke. Ingat-ingat ya, miopia itu jauh, berarti dia rabun dekat, karena dia nggak bisa melihat kejauhan. Selanjutnya hipermetropia apa? Penglihatan tidak dapat melihat benda yang jaraknya dekat secara jelas. Nah ini berarti rabun jauh. Nah misalkan kita baca, kita nggak bisa dekat-dekat. Kadang ada orang tua yang bacanya agak jauh kan. Nah orang tua ya nggak cuma orang tua. Kadang rabun nggak cuma orang tua ya, yang anak-anak juga sekarang udah pada minus plus ya. Nah dia nggak bisa baca normal segini, harus agak jauh gitu. Kayak baca undang-undang tuh harus jauh. Undang-undang dasar 1000, dan itu baru kelihatan. Kalau segini normal, jarak 25 cm itu nggak kelihatan apa. Nah kalau yang rabun dekat itu memang harus baca gini. Ada kan yang kutu buku gitu kan, harus dekat banget. Kalau jarak normal sama kejauhan itu orang rabun, yang rabun itu tuh baca insinyur. Anggi, kamu baca yang itu wakil, baca insinyur yang wakilnya insinyur Haji. Ya bawahnya. Nah itu ketika dia kena miopia jarak jauh segitu nggak kelihatan, dia harus pakai kacamata pembesar baru kelihatan gitu. Nah ketika ada juga yang membaca Al-Quran atau membaca koran, dia itu harus pakai kacamata yang agak jauh, berarti lensa cekung kalau nggak salah, biar bendanya agak jauh gitu. Selanjutnya pres ya. Penglihatan tidak dapat melihat benda baik berjarak jauh maupun dekat secara jelas. Nah ini biasanya presbiopia itu nama lainnya tuh rabun tuek. Rabun apa? Tuek. Nah yang terakhir ada astigmatisme, ini jarang tapi nggak apa-apa lah buat tambahan. Baca Wi. Astigmatisme. Penglihatan tidak dapat membedakan garis-garis vertikal atau horizontal secara bersamaan. Nah secara kan kalau ini garis apa, Anggi? Lurus. Iya garis apa? Panjang. Iya apa? Kalau ini garis apa? Jangan-jangan Anggi kena anti garis. Ini garis apa? Coba baca lagi, Wi, yang nomor 4. Penglihatan tidak dapat membedakan garis-garis vertikal atau horizontal secara bersamaan. Nah itu kamu garis bawah tuh, vertikal atau horizontal. Nah pertanyaannya ini garis apa? Panjang. Lurus. Itu tuh yang garis bawah, ini vertikal atau horizontal. Di garis bawahin. Oke. Udah paham Ki? Ini garis apa? Masa nggak tahu? Ini garis apa? Emang ini panjang. Itu yang tadi garis bawah. Wih, garis apa wih? Vertikal. Ya ini. Horizontal. Oke, paham Ki? Ini apa? Ini masih muda kena antigatisme. Nah secara kata ini vertikal, ini horizontal, tapi secara kedokteran itu garis-garis vertikalnya itu seperti apa kita nggak tahu ya. Apakah berupa apa? Apakah misalkan ada kayak gini, terus ketemu kayak gini, yang kayak gini, nggak tahu, itu kata dokter yang tahu. Pokoknya yang secara
kata letaklah secara bahasa ini adalah vertikal, ini horizontal. Secara bahasa ya, tapi kalau secara itu apa sih? Secara membedakan garis-garis vertikalnya nggak tahu apakah seperti ini, apakah seperti apa nggak tahu. Yang penting secara kata ini vertikal, ini horizontal. Oke, lanjut. Anggi, baca selanjutnya kamu atau kayak kita aja kita. Kita telah mengetahui berbagai jenis gangguan pada mata, selain faktor keturunan, usia, dan bibit penyakit. Gangguan mata juga dapat disebabkan oleh gaya hidup atau pola aktivitas sehari-hari yang kurang menjaga kesehatan mata. Menjaga kesehatan mata merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Yuk kita bersyukur dengan menjaga kesehatan mata seperti perilaku berikut. Oke, yang pertama. Tidak membaca dengan jarak yang terlalu dekat. Oke, misalkan secara normal segitu kamu kedekatan nggak, Gi? Enggak, menurut kamu ya? Ya sih segini juga cukup sih. Yang dimaksud dengan membaca secara dekat banget gimana? Contohnya, Gi? Gitu. Mama ada anaknya kayak gitu, Gi? Ada. Segini aja bisa dong. Nggak kelihatan, emang kamu kelihatan segini? Kelihatan. Wih, segini baru kelihatan. Aku kelihatan kok. Kelihatan kok. Duduk dekat. Duduk dekat. Dekat lagi. Oh. Apa? Sedikit kelihatan. Tangannya mas. Gini. Begini. Begini. Oh, jarak segini ya. Yang gue persen gitu. Nah itu jangan terlalu dekat ya. Terkadang langsung blur ya tulisannya ya. Gitu. Yang kedua. Membaca di tempat dengan tingkat pencahayaan cukup. Oke, pertanyaannya, apakah ruangan ini termasuk pencahayaan cukup? Terkadang kan kalian mungkin pernah tahu kan itu atau pernah lihat atau pernah dari TV lampu belajar. Kalian punya lampu belajar nggak? Ayo, lampu belajar gimana modelnya? Modelnya gimana? Kayak gini ya? Kayak gini ya? Di meja ya. Nah, tapi kan itu biasanya yang punya lampu belajar kayak gitu tuh anak-anak emang yang berprestasi. Mereka tidur nggak larut malam, belajar juga rutin saat malam. Nah, ketika dia belajar, dia pakainya lampu belajar itu. Tapi ketika dia udah capek istirahat, lampu belajar dimatiin, terus tidurnya lampunya di. Nah, pertanyaannya, kenapa lampu kala tidur dimatiin? Biar apa? Ya, kalau kamu Wi. Masa pengen kamu guys. Nah, kenapa? Kenapa kalau kamu tidur lampunya harus dimatiin? Kenapa? Nah, yang ada nyamuk. Keterangan. Nah, terkadang orang kan bisa tidur saat lampu mati, ada juga yang saat lampu nyala ya. Terkadang kan kalau saat lampu nyala kayak Bagas saja, kalau lampunya nyala dia tidur matanya tutupin. Misalkan gaya, misalkan lampu ini kamera kan tidur kan di depan yo, di depan galon persis. Berarti ada ke sini kan. Berarti kan lampunya arah ke sana ya berarti ya. Nah, misalkan kalau masih lampu nyala, masih beta melek, kan berarti bantal selimutnya misal tutup di mata. Udah sambil meremin lama-lama tidur sendiri gitu. Itu tadi nggak banyak ini dalam mati nggak usah ngomong lampu matiin apa, gue mau tidur, nggak usah, kita ngalah aja. Tapi kan nanti bisa dimatiin gitu kan. Salah satunya kan juga menghemat energi ya, salah satunya bisa menghemat energi gitu kan. Tapi pernah dengar nggak sebuah hadis? Nah ini hadis doif atau hasan atau maudhu. Hadisnya kurang lebih begini, kalau malam Jumat itu lampu jangan dimatiin. Pernah dengar nggak? Itu sunahnya. Hah? Nggak pernah dengar kisah itu atau hadis itu. Kalau misalkan ngamalin itu, kalau dari biasa misalkan matiin tuh
entah itu hari Senin sampai Minggu ya, kecuali hari malam Jumat itu misalkan matiin, misalkan di ruangnya Pape matiin, ruang musola matiin, ini pasti mati kalau malam ya, mati, ruang depan pasti mati. Nah tapi kalau malam Jumat ruangnya Miss Rotong kadang nggak dimatiin sengaja buat sunahnya gitu katanya. Kalau malam Jumat sanak saudara kita yang udah meninggal mau nengokin kita lagi itu mah cuma katanya, tapi kalau alam. Lanjut poinnya selanjutnya. Tidak membaca sambil tidur. Oke, pertanyaannya, siapa yang nggak pernah baca sambil tiduran? Pernah, weh. Pernah, oke. Hah? Siapa yang nggak pernah baca sambil tiduran? Baca apa? Paling nonton TikTok sambil tiduran, scroll. Baca tentang ikan yang dimakan sama hiu. Ikan dimakan hiu. Kalau kamu apa, Wi? Yang terakhir kamu baca sambil tiduran? Komik. Tapi enak juga sih baca sambil tiduran. Enak sih selehan gitu kan. Tapi jangan sering-sering ya. Tolong dong. Nggak usah banget. Kai, tolongin, Wi. Tolong. Tolongin. Ini bisa ngomongin gimana? Oke, thank you. Aduh, ke lagi. Lanjutnya, Anggi. Aduh. Menghindari penggunaan komputer dengan jarak monitor ke mata terlalu dekat. Oke, di rumah kalian ada komputer nggak? Bisa. Pernah main komputer? Halo, Wi? Pernah? Enggak, di rumah ada komputer nggak? Tapi main komputer. Nah, kayak kemarin ya, kalian ANBK tuh. Nah, terkadang kalau di peraturan lagi ada tuh duduknya harus tegak, ya, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Serius, ada di pelajaran TIK ya, ada duduknya harus 45 derajat harus dengan layarnya harus 45 derajat. Mau nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, ada. Harusnya tegak, main gini. Tuh. Lanjut. Oke. Menghindari penggunaan gawai terlalu lama. Oke, kalian kemarin lihat SB-nya Miss Foto nggak? Kemarin lihat SB-nya Miss Foto nggak? Kenapa mah? Pelit? Nggak disuruh like juga. Yang ini, yang guru bahasa Inggris ngajarin muridnya. Nah, sama saya juga mau ngetes. What the meaning of gawai in bahasa? Anggi. Ayo. What the meaning of gawai in bahasa? Anggi. Ayo. Yes or no? No. No. Okay. What's the meaning of gawai in bahasa? Yes or no? Do you know gawai? What's the meaning gawai in bahasa? Okay. Yes or no? Do you know? Jawab. Yes or no? No. Wait, what do you mean? Kenapa ada yang yes? Nah, gawai itu ya kayak semacam handphone, laptop, komputer, iPad lagi, notepad, notebook dan semacamnya. Itu adalah gawai. Makanya misalnya mau nanya, ketika selain hari Sabtu sama Jumat, ini pertanyaan untuk semuanya. Kalian kalau main handphone secara terus menerus berapa jam? Secara terus menerus ya, nggak berhenti. Tenang, berapa jam? Apa ada durasinya nggak? Sejam kalau sampai tengah. Jam. Kalau Anggi, Wi, secara main handphone secara terus menerus nggak berhenti, itu berapa lama kamu main? Sejam doang. Nggak oke. Jarang main HP, di sini aja main tekan mulu kalau istirahat.
Nah itu di durasiin ya, jangan langsung terus main HP. Boleh lah misalkan 30 menit sekali menit istirahat gitu kan, atau boleh nanti nonton lagi, jalan-jalan lagi, nyari oksigen. Jangan langsung handphone terus gitu kan. Ada anak-anak yang apalagi yang hobinya mabar ya, kalau lagi win menang mabar terus kan, kalau lagi lost streak banting handphonenya gitu. Ntar ujung-ujungnya gini-gini tangannya masuk OGD. ISC ada kan belakangnya TikTok yang tangan gini-gini doang. Ada. Iya ada itu. Lanjut. Mengonsumsi buah dan sayuran. Yang itu mana nomor Apple dibaca. Tidak menonton televisi pada jarak yang terlalu dekat. Oke, Anggi di rumah kamu ada TV nggak? Ada. Wi, Ada. berapa TV kamu di rumah? Satu. Anggi, kamu kalau nonton TV-nya di mana Anggi? Di teras dan di ruang tamu. TV-nya di bawah, di atas atau di segini atau di bawah? Di meja gitu di atas. Meja segitu. Kamu nontonnya di mana? Di bawah, di kursi? Oh no, nengak gitu. Enggak, nanda kita kayak gini, kayak segini doang nonton. Jongkok. Enggak. Kalau kamu Wi, di mana letak TV-nya kamu? Di ruang tamu. Iya di mana? Di segini, di bawah atau di atas? Di sini tengah-tengahnya. Kalau kamu nonton di mana? Di bangku. Bangku segini. Berarti gini ya, pas segini ya. Iya, tiduran. Tiduran. Kayak sofa gitu ya. Kayak pertanyaan, apa bedanya sofa dengan kursi? Cukup panjang. Sofa panjang, Empuk. empuk. Terus Kursi pendek. kursi pendek. Ada kursi panjang. Kursinya kayak gini. Ada kursi panjang, kursinya orang sunat. Pernah lihat nggak? Itu kursi juga. Kursinya orang sunat. Itu kan bukan disebut sofa, yang pakai bambu panjang. Yang pakai bambu, yang pegangan kanan kirinya agak bulat tuh. Itu kursi orang sunat panjang itu nggak dimasuk disebut sofa, tetap kursi, namanya kan kursi orang sunat gitu. Oke lanjut, yang G. Mengonsumsi buah dan sayuran. Oke, W, buahnya buah apa W untuk mata? Buah ya, buah apa yang bagus untuk mata? Berarti vitaminnya apa kek? Saya Mas Sariawan sama imun. Ya pintar. Buahnya buah apa kak? Apel. Oke, kalau sayur? Ya boleh. Terus bisa dimakan mentah-mentah. Ya wortel, enak kalau makan wortel mentah. Baik diserutin kulitnya maupun dimakan langsung. Nah, ada juga lagi bisa juga singkong mentah juga enak, yang muda ya, tapi bukan untuk mata, untuk pencernaan kalau itu. Next, poin selanjutnya. Istirahat secara cukup. Oke, pertanyaannya, Anggi semalam tidur jam berapa? 10. Bangun jam? Berapa? 8. Tuh habis lagi. Oke, kamu lalu. Oke, kamu tidur jam berapa? 12. 12. Bangun jam 9. Oke. Itu juga bangun 9. Alah, ikut-ikutan aja. Jam 8. 8. Tanya, mesti tahu jam berapa gitu. Karena semalam itu lagi bad mood. Tapi tetap kan ngerengket ya, mabar sama adik di kampung. Handphone yang di kampung dimainin sama ponakan usia 3 tahun. Emosi kan serotong, langsung keluar, langsung uninstall ML-nya. Gitu. Jam berapa semalam? Jam 10 kali. Jam 10 atau jam 10 lewat kan. Bangun jam berapa coba tanya itu. Masalah tadi kesiangan sih, ngantuk 7. Ini udah kesiangan loh segini. Kan misalnya jam 7 harus ngajar di kelas. Tanya misalnya emang berangkat dari sini jam berapa itu? Jam 7 kurang 5. Nyampe sana jam berapa? Tanya dong. Jam 7 lewat 15. Tanya telat gak jam segini? Telat.
Tidak pertanyaannya, oke. Standar tidur berapa jam? Kuantitasnya? Bukan. Kuantitas kan ada namanya quantity dan quality time. Oke, pertama kuantitas, jumlah. Minimal tidur berapa jam sehari? Kata kamu. Kata kamu. Kata Kai berapa jam? Kata dokter. Pulin aja bebas. Awas kok, kamu nanti malam tidur jam 4, bangun jam 5, mau? Ya udah, ntar malam kamu tidur jam 12, bangun jam 3 bisa. Ada tinggal 3 jam. Ya udah, ntar malam kamu tidur jam 4, tidur jam 12, bangun jam 4. Awas aja. Langsung sholat subuh, nggak usah tidur lagi. Oke. Nah, atas dasar apa kamu tidur jam 6? Atas dasar apa kamu mengkuantitaskan 6 jam itu cukup bagi keterangan dokter bagi kamu? Atas dasar apa? Ayo kasih analogi, kita diskusi. Atas dasar apa kamu mengkuantitaskan tidur cukup 6 jam? Nah, pertanyaannya, kamu mau tidur jam berapa tadi? 10. Bangun jam berapa jam? Berapa? Anggi kita, ngitung, tidur jam 12, bangun jam 9, berapa jam? Jadi tidurnya 10 jam, 10 hours. Ini 9 hours. Kenapa kalian menyebutkan tadi tidur minimal kata dokter 654? Cukupnya secara kuantitas cukupnya. Apa yang akan terjadi misalkan kalian tidur jam 12, bangun jam 6. Kalian tidur jam 5, tidur jam 12, bangun jam 5. Kalian tidur jam 12. Misalkan kemarin puasa lah, nggak percaya puasa ya. Biasanya kan puasa kebanyakan begadang ya, nggak terasa ya, nggak begadang sih. Ibaratnya tidurnya malam lah, karena senang gitu ya. Ingat kan kemarin tidur puasa, malam-malam puasa tidur jam berapa biasanya? Tidurnya habis sholat tarawih, emang nggak tidur? Main. Terus tidur jam berapa biasanya? Ya bisa tidurnya jam berapa lah. Kalau ibaratnya bangun sahur gitu. Biasanya kalau yang pernah tidur sebelum sahur jam berapa tidur biasanya? Kalau jujur kita juga jarang tidur kalau puasa. Iya. Pernah tidur nggak kalau di malam puasa? Malamnya jam berapa? Kalau misalkan jujur jarang. Kan seneng ya puasa ya. Puasa lama ya, tapi beda kalau udah nggak puasa, beda ya hawanya ya. Jam berapa coba? Itu jam berapa puasa? Bisa juga lama. Apa? Malamnya mah cepet. Malamnya cepet. Apalagi nonton apa atau main apa cepet nggak berasa ya. Yang bisa tidur di malam puasa habis sholat tarawih bisa tidur jam berapa? Bisa. Kalau ngantuk, ya oke lah. Nah, berarti jam 10 ya. Yakin jam 10 tidur. Kayak nyesel. Oke, jam 10. Nah, ngapain jam 10 ya standarnya ya. Nah, kalau malam Lailatul Qadar kan katanya 10 malam terakhir ya. Ya, katanya itu kan termasuk malam-malam ganjil ya. Kalau di kitabnya ada tuh malam Lailatul Qadar tanggal ganjil ini ada di kitabnya. Nah, misalkan kalian itu jam 10 nih. Oke. Sahur maksimal jam berapa? Pagi amat maksimal. Akhirnya jam berapa? Kesubuhan. Jam 4 lah ya, jam 4 lewat
ada ya misalnya ya anggap aja jam 4 ya, kita sahur diakan. Kalau sunnah di bulan puasa kan mengawalkan buka sama mengakhirkan sahur gitu kan, itu kan dapat sunnah ya dua ya. Kalau kebahagiaan orang berpuasa kan apa, satu ketika berbuka puasa sama ketika nanti bertemu dengan Tuhannya. Kebahagiaan puasa itu bukan pakaian baru, bukan duit baru, bukan THR muncul, bukan keluarga kumpul. Kebahagiaan puasa itu ada dua. Di saat berbuka puasa, walaupun cuma minum air putih, itu udah nikmat banget, saya enggak. Apalagi kalau yang merokok, beda. Merokoknya hari-hari biasa nih sama rokoknya orang puasa beda. Nih setan nih, nah itu rokok apa aja nih. Kalau habis buka puasa ya, isep pamusan, enak banget tuh. Batal gak sih kalau lagi puasa ngerokok? Batal lah. Sebenarnya gue makro, cuma takut lah kalau terus kan takut batal, ini nggak usah lah. Itu habis sholat nih, habis buka puasa nih, kayak ngopi gitu kan, yang air putih dulu kan, biasanya kan air putih dulu ya. Itu pas isepan pertama, itu nikmatnya orang perokok yang berpuasa tuh, nikmat. 9 jam lebih ya, kurang lebih ya, 9 jam lebih nggak makan nggak minum. Saat pertama kali isepan, gitu. Tapi jangan dipraktekin, awas kalian, apalagi anak perempuan. Belum. Nah, misalkan kalian itu jam 10, anggap aja bangun setengah 4 ya. Biasanya kan kalau dibangun ayah atau bunda kan gitu ya. Ya kan, kalau puasa kan kalau mau sahur ya gitu kan. Atau udah duduk gini lagi. Nah, itu kan menandakan apa tuh? Misalkan dari jam 10 setengah 4 lah ya paribasannya, sampai setengah 4 03.30. Berarti berapa jam doang tidur? Secara kuantitas ya, bukan kualitas ya. Berapa jam? 2, 3, 4, 5 setengah ya. Nah, secara kuantitas kan minimalnya kan kata dokter ya, itu minimalnya kurang lebih itu 8 hours. Berapa jam? Nah, minimal ini kata dokter. Tapi kan kalau orang-orang sufi dahulu kan, sufi ya, itu nggak kenal kayak gini. Tapi ini untuk demi kesehatan bersama, dokter mengeluarkan kayak semacam 8 jam. Tapi kayak sufi yang kiai zaman dahulu itu lebih ke dalil ini, perbanyak zikir dan dalil kurangi tidur. Malah karena saat jam malam terakhir, sepertiga terakhir itu pada ngetok-ngetok ke langit. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, nangis. Itu para yang abid lah, yang suka ahli ibadah. Itu ketika malam terakhir maksimal setengah 4 ya, salat tahajud ya, itu pada ketok pintu di langit, tok. Assalamualaikum, itu pada ngetok pintunya Allah di langit. Itu waktu mustajab untuk doa, salah satu mustajab. Nah, makanya ya usahakan, oke lah, dokter juga baik gitu kan. Nah, ada juga yang namanya quality time. Quality time itu tidur nggak harus 8 jam. Misalkan kayak Mr. Otong ya, kalau nggak, ini tadi kan Mr. Otong ngajar nih ya, ngajar sampai jam 11, dari jam 7 sampai jam 11. Itu kalau nggak jebur lagi, itu awalnya ngantuk, tanya nggak? Ya nggak usah Mr. Otong lah, kalian aja, misalkan kalian ini pulang nih, nggak langsung mandi, hawanya pasti lemes kan, ngantuk. Nah, itu belajar tuh memerlukan energi yang banyak, serius. Nggak cuma guru, murid juga entah itu. Tapi misalnya lupa terakhir jadi murid terakhir kapan sih lupa pokoknya. Yang misalnya rasakan ya, ketika misalnya habis ngajar terus nggak jebur apa sih saya ya, cuma pure gitu, awalnya langsung ngantuk, pengen tidur. Nah, tapi ketika anggap aja maghrib anggap aja setengah 7 ya, zikir sambil merem aja tutup, baca Waqiah 98 ayat sambil merem setengah jam, itu cukup. Itu setengah jam tidur yang berkualitas, itu bisa namanya. Misalkan terkadang orang tua dulu zamannya kalau siang tidur gitu kan. Siang tidur kan berarti jam berapa tuh?
jam 12 sampai jam 3 ya. Kalau kalian nggak di sekolah paket kan jam 12 sampai jam 3 kan kalian bisa tidur ya, bisa tidur siang istilahnya gitu kan. Nah itu kan kata orang tua biar cepat gede gitu kan badannya, biar nggak kecil terus gitu. Terus jangan tidur ketika setelah sholat asar, pernah dengar nggak? Katanya apa? Iya. Pernah nggak kalian puasa-puasa tidur? Ya kalau orang tua kan nggak tega ya. Misalkan jam 4 anaknya ngantuk, ya udah tidur dulu, nanti dibangunin. Kalian pernah nggak ngalamin kayak gitu pas bangun? Ini udah pagi lagi apa enggak gitu kan? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Misalkan pernah dulu ngalamin. Kan kalau di kampung-kampung kan kalau habis subuh kan jalan-jalan ya. Habis sholat subuh jalan-jalan ke sono, ke mana gitu kan, jalan-jalan terus pulang lagi. Nah itu ketika asar misalnya tidur ngantuk kali ya, karena orang tua nggak tega tidur, bangun-bangun ini udah pagi lagi atau masih sore. Benar ya pikun, itu emang bahasa bahasa ini itu pamali ya, tidur habis sholat asar. Tapi ibaratnya kalau ngantuk banget ya nggak bisa dipaksakan gitu kan. Kayak papa nanya, misal Mas Otong emang nggak boleh ya tidur habis sholat asar jam 4-an? Ya kata orang tua zaman dulu sih pamali gitu kan. Tapi kalau terpaksa banget ngantuk banget ya ya udah bapak tidur aja dah, nanti setengah jam atau jam 1 jam saya bangunin gitu kan. Tapi kan kadang kalau cuma tidur sebentar kan katanya kepala cuma bikin pusing ya katanya gitu. Oke lanjut next, yang terakhir. Memeriksakan mata secara rutin setiap 6 atau 12 bulan sekali. 12 bulan sekali. 12 bulan berapa tahun? Anggi. 12 bulan. Hah? Oh, kalau 6 bulan berapa tahun? Oke. 6 bulan berapa tahun? 6 bulan berapa tahun? Wih, betul. Nah, lanjut. 8 window berapa tahun? Pernah kan dulu kan? Pernah baca kan? 8 window berapa tahun? Ayo, sebut aja. Apa tahu benar? 1000 tahun mana ada. Wih, 1 sampai 10 dua pilihannya. Oke, sebut aja. Apa? No. 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 Iya, 8. Satu window itu 8 tahun. Lagi. Satu dasawarsa berapa tahun? Satu dasawarsa berapa tahun? Ayo pemahaman kalian, dengar. Oke, sebutin. 10 sampai 15 pilihannya. Ya, kan kalian pernah dengar kan belajar dulu dasa dharma. Dasa dharma ada berapa? Ada berapa? 10. Nggak pernah ikut pramuka ya? Atau nggak suka pramuka? Nggak suka. Tapi pernah ikut kan? Dulu kelas 3. Kelas 3 kelas 4 ya. Kalau kelas 3 kelas 4 apa tuh lambangnya? Kuning atau merah? Apa hijau? Masih kan enggak? Emang ada hijau? Merah mah kelas 6 ya, kalau nggak salah ya. Kan kalau nggak salah kuning ada ya? Hijau ada ya? Lupa. Ada ini. Ya kan Pak misalkan juga nggak suka, terlalu suka pramuka, tapi ingat lah. Jadi lupa lagi mulanya apa, lupa. Ya, dasa dharma masih kan nggak? Kalau trisatya ada berapa? Ada 3. Ya, masih ingat nggak? Trisatya, kami Pramuka Indonesia bersungguh-sungguh akan melaksanakan kewajibanku kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Apa? Kata papi mau jadi pramuka tahu. Serius, mau dikasih ekskul pramuka. Makanya, oh iya, papi katanya mau ada di pramuka. Makanya Sultan nanya dulu Trisatya
Nah itu misalnya ada 3. Dasar Dharma ada 10. Masih kan nggak aja? Kalau singkatan ini pernah dengar nggak? Taji paparera, taji paparera, taji paparera, hedi besu. Maksudnya dengar nggak? Ta, bertakwa kepada Yang Maha. Oke, ci, cinta, cinta sesama dan cinta sesama, pokoknya gitu kan. Pa, pa, patriot yang pas sopan. Banyak lagi. Patuh. Re, rela berkorban bersama. Taji paparera. Ya, terampil dan bersahaja. Taji paparera. He, hemat. Terus hemat, cermat, dan suka menabung apa? Di, 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 disiplin. Si Hedi besu Hedi berbakti kalau nggak salah. Su, 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 suka rela, suka menolong. Pokoknya ada itu. Itu ada sekilas pramuka ya. Ini sekilas hati tahun. Balik lagi. Satu abad berapa tahun? Oke. Pernah kan dengar kan? Satu abad berapa tahun? Oke, Wi bantu. 8 apa? Nah, ini ratusan. Satu abad berapa tahun? Oke. Ya. Lagi tinggi lagi. Satu milenial berapa tahun? Kalian anak milenial kan? Kalian tuh generasi Z apa generasi apa ya sekarang? Generasi milenial lah. Makanya kan sekarang pemilu nanti 2024 itu menyerangnya bukan menyerang, ngambil suara itu anak-anak milenial tuh, anak-anak milenial tuh kayak kakak Nadia udah 17 kan? Kakak Nadia udah 17. Iya udah 17 makanya kakak Nadia tuh anak milenial generasi Z. Kakak Via udah 17. Ya itu juga anak-anak milenial. Sama kakak-kakak yang paket C tuh sebagian besar itu nanti para capres dan cawapres menjaring suara itu anak-anak milenial. Iya kalau mereka mau noblos. Karena dia mau noblos siapa katanya? Enggak tahu. Tapi ya kalau kamu kira-kira misalkan kamu udah 17 tahun, misalkan kamu mau noblos siapa nih? Ada 3 pilihan. Apa enggak? Yang pertama, siapa pasangan yang pertama? Iya, kita berbicara politik sedikit. Yang pertama pasangan siapa? Karena ada 3 pilihan. Siapa pertama pasangan yang pertama yang nyalon presiden dan wakil presiden? Oke, betul. Prabowo dan Gibran. Terus pasangan yang kedua, berarti pasangan pertama Prabowo dan Gibran. Pasangan yang kedua, ya tadi Anies dan Ganjar mah yang ketiga itu yang Ganjar dan ini cawapres siapa? Ini kalau ini Ganjar dan Mahfud MD, Anies dan yang orang Surabaya, Caimin. Makanya disingkat Amin kan? Ini Amin. Ini disingkat apa? Prabowo Gibran disingkat apa? P apa? Oh, BBG. Kalau ini disingkat apa?
Ini kan Anies Caimin kan disikat Amin ya, pernah dengar kan? Amin gitu kan. Kan ada orang-orang yang pendukungnya Amin itu nyerang pendukungnya ini. Apalagi nyerang yang ini nih. Kenapa? Nyerang yang kayak ini, Gibran. Masa nggak tahu Gibran siapa? Siapa? Iya. Mata nyerang kasihan banget dia kalau makanya belajar politik gak apa-apa sedikit-sedikit. Kita mah bukan lagi dukung ini ya, enggak ya. Biar intermezzo aja. Nah, pertanyaannya Anggi mau pilih siapa? Ini. Seandainya kamu usianya 17 tahun ke atas. Seandainya. Jokowi udah nggak ada. Jangan pilih lagi. Cukup 2 periode aja. Ya kayak dulu kayak mau pilih mana kayak. Seandainya kamu 17 tahun ke atas, seandainya. Tapi kamu jangan mempengaruhi ayah ibu kamu ya, biar mereka noblos. Kamu jangan mempengaruhi. Itu hak mereka. Mau noblos silakan, mau noblos yang mana silakan, mau nggak noblos ya silakan. Itu hak mereka. Tapi seandainya kamu 17 tahun ke atas, kamu mau pilih mana? Ya kayak ikut maaf ya aja. Kenapa Wi nggak mau pilih ini? Hah? Kenapa? Emang Pak dulu nggak ada bagus-bagusnya. Emang tapi jangan kalian mempengaruhi orang tua kalian ya, biar urusan mereka urusan orang dewasa. Ini kan seandainya. Oke, balik lagi ke nah itu nah sekarang nanti Anggi ya. Nah, biar ada nulisnya, kita baca sekilas kalau kita tulis. Yang nomor 2 halaman 11. Wih, baca lagi. Proses membentukkan bayangan pada mata. Kamu telah mengetahui kita atau kami, jangan kamu. Kan seolah-olah kamu nunjuknya ke dia, atau seolah misalnya cuma nunjukkan kamu aja. Berarti kita aja. Kita kan bersama. Misalkan juga belajar di sini. Kita, pakai kita. Kita telah mengetahui bagian-bagian mata manusia. Mata pekat terhadap bangsa cahaya. Tanpa cahaya, mata tidak dapat melihat benda yang ada di sekitar. Oke, Hub. Sumber cahaya yang ada di ruangan kita apa? Berapa? Kalau di luar? Apa? Apa? Mana ada lampu di luar? Ya apa cahaya? Matahari. Kalau malam? Di dalam. Selain lampu? Matahari tetap, cuma sinarnya nektok ke rembulan gitu, tektok ya istilahnya nektok. Pertanyaannya, tahu bulan? Tahu matahari? Oke. Tahu matahari di siang hari? Pernah lihat di video atau gimana atau gerhana matahari? Langitnya jadi ya apa istilahnya? Jadi kalau matahari biasa kan terang. Berarti kalau gerhana mataharinya berarti langitnya jadi langitnya jadi gelap. Nah, ya kan sama dengan abu-abu. Nah, sama juga. Kalian pernah lihat bulan purnama? Kemarin ya. Kalau bulan purnama kan di sana bulannya ya, terus gede. Nah, itu kalau udah Apa kemarin aku lihat lagi main di lapangan bulannya warnanya merah. iya itu karena nggak ada gerhana matahari, gerhana bulan. Biasanya kan gerhana bulan terjadi saat pas matahari, bulan dan bumi sejajar. Itu. Tapi beberapa kemarin ada kan istilahnya matahari cincin yang bisa dong ceritakan di hanya beberapa daerah kayak di Amerika Serikat, Kanada. Nah, pertanyaan satu. Ini matahari nih. Iya. Matahari kan sumber cahaya dan sumber di apa namanya? Panet apa namanya? Di atmosfer kita kan. Seandainya matahari dan rembulan itu ngumpet, apa
apa yang akan terjadi di bumi? Tidak ada cahaya sinar matahari. Pertanyaannya, matahari dan bulan ngumpet di mana? Di awan. Hah? Pertanyaannya, matahari dan bulan ngumpet di mana? Terus apa yang akan terjadi di bumi? Bayangkan. Gelap. Ini matahari. Bisa lo pacaran sama bulan lo. Matahari namanya cowok nih ya. Ini bulan cewek. Mana ada bulan nama cowok kan nggak ada. Bulan naon? Namanya kayak namanya jadi bulan. Kalau anggi kan anggi bulan purnama kan keren, anggi bulan cahaya kan bagus ya bulan ya. Masa cowok namanya bulan? Cowok apa namanya bulan? Enggak aja ini matahari cowok ya. Sun. Nanti bulan. Moon apa mon? Speakingnya moon ya. Kalau mon juga bulan kan? The name of month, nama-nama bulan. Tapi kan Januari Februari. Kalau moon kan lebih ke bulan ya kayak new moon, blood moon. Ya kan pernah dengar kan blood moon yang bulannya gede banget teket kan kemana-mana kita pernah lihat kan blood moon yang udah kayak merah ya, merah banget. Nah, ini kalau matahari sama bulan ngumpet, apa yang ada di bumi? Gelap. Gelap. Terus ngumpetnya di mana? Di awan. Nah, ada sebuah dalil mengatakan ini kita bukan ceramah ya. Ini kan kita sesama Islam, nggak apa-apa. Jika seseorang ataupun itu pokoknya seseorang dia mau cari Tuhan selain Allah, kan kalau saya kan tandanya aku ya, selain Allah, jangan kalian berada di kolong langitku. Silahkan kalian cari Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, pertanyaannya, manusia ini misalkan mau ngumpet di mana? Di bumi nggak boleh, di langit Allah nggak boleh, di bumi Allah nggak boleh. Mau ngumpet di mana? Di kolong mana? Pertanyaannya, kolong langit di mana sih? Aduh. Kolong langit tanah. Kolong langit di mana? Di atas. Kolong langit di atas. Kayak kolong langit di mana kayak? Awan. Bawah. Bawah mana? Bumi bentuknya sekarang apa? Bulat. Bulat di sini apa sih contohnya? Ya apa ada bulat. Di sini apa contoh bulat? Anggapannya kayak gini ya. Ya. Anggapannya kayak gini ya. Ya kan anggapannya gini ya. Dulu kan orang-orang Nasrani mengatakan bumi itu datar. Datakan dulu sebelum orang-orang Islam dan orang-orang pintar yang non Muslim ya itu pergi ke mana? Mana ada ke langit? Itu mana Muhammad itu betul ke sana pergi mana? Ya apa satelit kita? Satelit kita apa? Satelit alami kita apa namanya? Kalau malam hari? Apa? Anggi jangan. Iya bulan, satelit alam kita kalau di malam hari alami adalah bulan. Yang pertama kali ke bulan siapa? Yang orang luar negeri? Ayo kita dengar. Nel? Iya Pak, Nel? Orang Rusia ya? Apa Uni Soviet? Apa orang Inggris? Nel? Nel? Kalau kuat maksudnya apa? Neil iya Neil Armstrong itu. Nah itu di sana kan moto ya, moto oh iya ternyata bumi bulat gitu kan, nggak datar flat gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya kan datar kan flat. Kan ada kan ceritanya, misalkan kata flat itu sudah digunakan dalam cerita. Kok ceritanya gini banget sih, flat banget gitu kan. Berarti kan bisa flat itu datar gitu. Nah itu katanya kata Neil Armstrong ketika dia mengorbit di bulan sono mendengar suara azan loh katanya enggak kalau kalian enggak dalam kata ya kalau azan sampai luar negeri ya saya enggak gitu kan. Nah itu kalau kita berbicara itu agama kan nanti ilmunya sendiri ya, ada yang udah ngaji kitab, ada misalnya kan
hanya sedikit itu bagi sharing gitu kan istilahnya. Oke, lanjut. Lanjut, wih, proses halaman 12. Proses mata melihat benda dapat digambarkan pada skema berikut. Proses melihat. Itu gambar apa? Matahari. Bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya matahari? Apa? Sun. Tulisannya bacanya. Ya, terus lanjut ke cahaya matahari masuk. Cahaya dari benda masuk ke mata melalui kornea. Ya, berarti di kornea ya yang kita kemarin gambar ya. Terus intensitas cahaya yang masuk ke mata diatur oleh pupil. Pupil yang hitam ya? Ya, terus Cahaya diteruskan ke lensa mata. oke, lensa mata yang kalau kita gambar masih ingat sebelah sini ya? Ya. Yang sebelah sini terus Bayangan benda diatur agar tetap yaitu di bintik kuning retina. retina di mana itu gambar? Lihat di buku gambar yang kalian tulis kemarin. Gimana ya? Coba angkat. Wih, yang kemarin gambar. Yang kemarin gambar. Buku tulisnya lihat. Yang kemarin gambar. Iya, matnya sampai sini ya. Retina yang ke atas ya, ya kan? Terus selanjutnya kenapa? Ini buku apa ini? Ya ini nanti buku dah. Emang habis. Terus selanjutnya bayangan Benda diterima oleh sel-sel saraf penglihatan. sel-sel saraf yang saraf kecil-kecil ya. Kalau yang digambar banyak ya, kalau nggak salah. Halaman sebelumnya tuh. Halaman berapa tuh? Saraf. Halaman 9. Tuh, yang kecil-kecil tuh banyak tuh. Yang kecil-kecil panjang itu yang dimaksud. Terus bayangan Benda diteruskan ke pusat penglihatan di otak. otak kita ada berapa? Satu. Di mana? Di Di mana? Salah. Tapi kenapa otak orang menunjukkan punya otak enggak sih gitu? Kenapa dia jadi di sini? Punya otak enggak sih gitu kan? Ada otaknya miring gitu. Di dalamnya. Itu kalau apa bicara otak banyak tuh materinya kan. Ada sel neuron, ada sel bahagia, ada sel sedih. Karena kan kalau apa ditain masalah otak kan sekelas kita tuh harus bahagia biar otak kita tuh meresponnya ikut bahagia gitu kan gitu. Ya kenapa orang punya otak nggak sih gitu kan? Otaknya gini, emang otaknya di sini gitu kan? Tapi kan sebenarnya otak kan di sini kan. Ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak tengah. Nah, kalau belajar menghafal itu otak kayak matematika. Matematika tuh otak matematika otak kiri. Kalau menggambar seni otak. Nah, katanya otak tengah untuk apa? Ada otak tengah tuh ada kegunaannya. Itu makanya fungsinya otak tuh harus dimaksimalkan. Jangan cuma ngitung terus. Ada kalanya kita juga hobi menggambar. Kayak kemarin kan kita menggambar ya. Itu kita mencoba untuk memaksimalkan otak kanan kita. Nggak cuma ngapal, baca, angka. Nah kayak semacam ini kan 8 window berapa tahun itu masuk menghafal kan? Walaupun kita nggak menghafal, ini misalkan kan ini menyimpan informasi ini udah lama, ya kan? Tapi misalkan narik lagi, hai informasi yang lalu ke sini, saya butuh info kamu, langsung tweet. Nah itu namanya merepetisi. Tuh lanjut, yang terakhir otak mengolah dan menerjemahkannya sehingga manusia dapat melihat. Nah, pertanyaannya, seandainya orangnya Blin. Buta. Iya, itu gimana? Apakah ada kalimat terakhir? Tidak. Terus apakah ada awal-awal bagi mereka? Oh alam.
Tapi ada orang buta bisa baca Al-Quran, bisa pakai apa namanya yang gini-gini pakai tangan, yang akunnya timbul tulisannya apa namanya? Ya, braille ya, bukan bible ya, braille. Tapi kata ayahnya, dia waktu itu murid Sultan punya murid paket B, dia bacanya pakai gini. Guru lesnya juga sama, maaf ya, blind juga ya katanya. Karena apa? Kalau gurunya melek terus ngajarin ini, takutnya anak ini merasa, oh guru saya aja melek, gitu kan. Makanya ayah ini ngambil guru yang sama-sama, tapi guru ini udah hafal Quran gitu. Nah, ayah mencoba baca, sulit. Misalkan ayat yang nggak dihafal gitu kan, sulit karena titik-titiknya itu ada tersendiri tuh, simbol-simbolnya kayak ba titiknya gini, ta titiknya gini, sa. Kalau kita kan enak ya, alif gini kan, ba biasa kan gini, kalau ba nyambung gini gitu kan, kalau ba di tengah kan gini, kalau ya kayak gini kan enak, kita masih bisa melihat alhamdulillah. Nah, kalau di maaf ya yang blind itu simbol ininya beda sendiri, malah bapaknya nggak bisa baca Al-Quran Braille ini gitu. Salah satu keistimewaan orang blind yang masih ingin bisa belajar Quran dan menghafalkannya, itu salah satunya. Oke, untuk biar ada tulisan itu, yang itu kalian tulis di buku tulis ya. Yang itu, yang proses melihat mata digambarkan sebagai berikut. Tulis tuh. Berarti biar ada tulisannya ya. Kemarin kan sampai retina ya di buku ya? Sampai apa tulisan buku? Anggi? Sampai retina ya? Ya, retina. Nah, di sini nomor tulis tuh, sini nomor 2. Nomor 2, proses. Tulis tuh. Proses pembentukan. Yang halaman dimulai 11 tuh, tulis, saling tulis. Proses pembentukan. Lihat aja halaman 11 kali. Ya, proses pembentukan bayangan. Biar di buku yang sedikit. Bayangan pada mata. Nah, itu ditulis judulnya. Lalu yang ini kalian tulis ya. Yang ini. Oke? Yang ininya berarti nggak usah ditulis. Yang ini langsung digambar ini. Gambarnya boleh kayak gitu, boleh. Nah, ini anggap aja gambar gitu ya. Kalian gambar ya. Kalian gambar udah. Terus nomor 3-nya tulis gangguan pada mata. Gangguan pada mata. Yang mana? Kan ini. Iya, nggak usah. Ini aja yang tulis, langsung digambar. Gangguan pada mata dan cara merawatnya. Dan cara merawat kesehatan mata. Merawat kesehatan mata. Nah, nanti kalian tulisin aja nomor 1. Miopia. Anggap aja rabun jauh, gitu aja. Rabun jauh. Ditulis yang proses melihat. Iya. Nomor 2, hipermetropia. Hipermetropia. Rabun tekat. Yang terakhir, presbiopia. Rabun tua. Nah, nanti di sini sebenarnya ada lagi, tapi lebih cenderung ke paket B atau setara SMP. Dia harus pakai lensa cekung, dia harus pakai lensa cembung. Ini harus pakai gabungan lensa cekung sama lensa cembung. Nanti kita bahas lebih. Oke. Selamat menulis. Tulis yang itu. Yang mana? Yang ini.
Iya itu kan ini nomor 2, proses pembentukan bayangan pada mata. Nah gambar, ya kayak gitu, kasih kotak-kotak boleh, ya gitu. Pakai kotak-kotak juga nggak apa-apa. Biar ada seninya gitu, ya kan? Berarti otak kanan kan dipakai kalau menggambar sekilas. Nah kalau udah gambar itu selesai, tambahin ini gangguan pada mata dan cara merawat kesehatan mata. 1, miopia atau labun jauh. 2, hipermetropia labun dekat. 3, presbiopia labun tua. Nanti bisa tolong tambahkan di sini apa ya? Pakainya lensa cekung atau apa, nanti bisa tambahkan di sini. Ada lensa cekung atau lensa apa? Sementara itu aja dulu. Nomor 12. Iya. Iya. Biar otak kanannya dipakai, biar menggambar sedikit. Yang ini bisa penghapus ya. Tahu nggak? Tulis semuanya berarti. Iya. Tahu nggak? Belum. Kalau bahasa ininya did you know gitu kan. Di Indonesia kan sekarang pembelajarannya dia lebih cenderung menggunakan alat-alat teknologi ya, kayak semacam pakai infocus, Bikin kotaknya. iya, pakai infocus, pakai Bikin matahari juga. iya, pakai video. Tapi tahu nggak, negara-negara, 2 negara yang pendidikannya maju, negara apa aja? Yuk coba sebutin 2 negara. Jangan Inggris. Ayo, negara apa? 2 negara di Eropa. Yang pertama itu S hurufnya, yang kedua F. Ini anggap aja. Ini ada 6. Kalau ini ada berapa? Ya ini 2 negara di Eropa. Tahu nggak yang maju dalam hal pendidikan? Apa? S. Enggak. Eropa. Negara ini ada Ibrahimovic di dalamnya. Spanyol. Bukan Spanyol, ada lagi S. Kalau ini F, F tambah F. Prancis. Itu P atau France, bukan. Prancis kan Indonesia, kalau di bahasa Inggris kan France. Nanti tanyain ya, biasa ke ayah ya. Masih kan kemarin negara? Kayak kemarin kan tahu kan, langsung tanya aja tahu. Iya lah, orang dewasa udah tahu. Ntar next meeting kita praktek halaman 14 ya. Oke, next meeting aja. Ini seru nih praktek ini nih. Yang bunyi, Anggi, kita teriak-teriak ntar. Nggak percaya, dari bisa tau. Coba baca seru. Oke, selamat nulis, selamat